Rahasia gelap sahabatku, dia mengandung anak suamiku. Hujan deras menemani malam itu. Di ruang tamu yang temaram, aku memegang secangkir teh yang sudah dingin. Mataku terpaku pada tirai yang bergoyang lembut di terpa angin. Pikiranku kalut. Sore tadi, hidupku berubah seketika. Lena, sahabatku sejak SMA, datang dengan wajah penuh kecemasan. Awalnya aku pikir ia hanya ingin berbagi cerita seperti biasa. Namun, raut wajahnya berbeda. Ada sesuatu yang memberatkan. Maya, aku harus bicara sesuatu yang penting, katanya. Suaranya bergetar. Aku memandangnya dengan alis terangkat. Mencoba menebak apa yang membuatnya begitu gelisah. Ada apa, Lena? Tanyaku sambil menuangkan teh ke cangkirnya. Dia tidak segera menjawab. Tangannya gemetar, lalu ia menarik napas panjang. Aku hamil, katanya dengan suara pelan. Aku tersenyum kecil, meskipun bingung kenapa dia terlihat begitu gugup. Itu kabar baik, kan? Siapa ayahnya? Sejenak, ia terdiam. Lalu kalimat berikutnya membuat dunia seolah berhenti. Ini anaknya Arman. Gelas di tanganku hampir jatuh. Apa maksudmu? Aku berusaha tetap tenang meskipun suaraku bergetar. Arman? Suamiku? Lena mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia terlihat begitu rapuh, tapi kata-katanya begitu menghancurkan. Itu tidak seharusnya terjadi. Aku tidak tahu harus bagaimana, Maya. Aku merasa bersalah setiap hari. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, aku hanya bisa bertanya, kapan? Beberapa bulan lalu, jawabnya lirih. Aku merasa seolah tanah di bawahku amblas. Lena adalah sahabatku, tempat aku berbagi cerita tentang kehidupan. Tentang Arman. Bagaimana mungkin ia mengkhianatiku seperti ini? Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di kamar sambil memandangi foto keluarga di meja. Ada aku, Arman, dan kedua anak kami yang masih kecil. Wajah Arman di foto itu tampak bahagia, seperti pria yang tidak punya rahasia. Namun sekarang aku tahu, senyuman itu palsu. Keesokan paginya, aku menunggu Arman di ruang makan. Saat ia muncul, aku langsung menatapnya tajam. Kita perlu bicara, kataku tegas. Arman tampak terkejut, tapi ia duduk. Ada apa, Maya? Lena hamil, ucapku langsung. Wajahnya seketika berubah pucat. Dia terdiam, tak mampu menatap mataku. Jadi itu benar? Tanyaku dengan suara bergetar. Maya, aku tidak tahu harus berkata apa, katanya akhirnya. Itu bukan jawaban. Arman, bagaimana bisa kau melakukan ini? Dengan sahabatku sendiri. Suaraku pecah, penuh emosi yang tak lagi bisa kutahan. Aku menyesal, jawabnya lemah. Itu kesalahan besar. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di titik itu. Kau tidak tahu? Kau menikahiku, kau punya anak-anak bersamaku, dan kau tidur dengan sahabatku. Itu bukan kesalahan kecil, Arman. Itu penghancuran. Dia terdiam, tak mampu menjawab. Aku merasa muak. Hari-hari setelahnya menjadi mimpi buruk. Lena berusaha menghubungiku berkali-kali, tetapi aku tidak bisa menjawab. Aku tahu dia ingin meminta maaf, tapi aku belum siap mendengarnya. Aku juga harus berpikir tentang anak-anak kami.
Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Setiap kali aku memandang mereka, hatiku hancur memikirkan masa depan mereka. Satu malam, Lena datang lagi. Kali ini, aku membiarkannya masuk. Dia berdiri di ruang tamu, wajahnya penuh rasa bersalah. Maya, aku tidak tahu bagaimana aku harus menebus semua ini, katanya dengan suara lirih. Aku rela pergi dari kota ini, kalau itu yang kau mau. Aku memandangnya dengan dingin. Pergi tidak akan menyelesaikan apapun. Lena, yang kau lakukan sudah meninggalkan luka. Dan aku tidak tahu apakah itu akan sembuh. Dia terisak, tapi aku tidak ingin bersikap lemah. Kenapa, Lena? Dari semua pria di dunia, kenapa harus Arman? Aku tidak punya jawaban, Maya. Aku merasa bodoh, aku merasa jahat. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah berniat merebutnya darimu. Kata-katanya terdengar tulus. Tapi rasa sakitku terlalu dalam untuk sepenuhnya mempercayainya. Pada akhirnya, aku harus membuat keputusan. Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini selamanya. Setelah merenung lama, aku memilih untuk berpisah dari Arman. Itu adalah keputusan terberat yang pernah aku ambil. Tapi aku tahu itu adalah yang terbaik untuk diriku dan anak-anak kami. Dengan Lena, aku memilih untuk melepaskan rasa dendam. Aku sadar, menyimpan kebencian hanya akan menyakitiku lebih dalam. Tetapi hubungan kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup terus berjalan, meskipun lambat. Aku belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tetapi untuk diriku sendiri. Aku memilih berdiri kembali, menjadi wanita yang lebih kuat, dan tidak lagi menggantungkan kebahagiaanku pada orang lain.